Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam Tabura Injil, pemberitaan firman Tuhan yang hendak kita dengar bersama, menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup kita masing-masing pribadi, keluarga, di tengah-tengah dunia ini. Sebelum kita mendengar bagian daripada firman Tuhan, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa, memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di hari ini, Jumat tanggal 17 September 2021, Tuhan berkenan bagi kami dalam acara Tabura Injil, pekabaran Injil yang akan disampaikan melalui bagian firman Tuhan di hari ini. Tuhan kiranya berkenan bagi kami untuk kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, menguasai hidup kami, sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami dengar bersama, kami dapat untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang berbicara, bahkan semua pendengar yang boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus mula yang akan menuntun, menyertai, dan memberkati kami, sehingga benar-benar kami sungguh merasakan damai dan sukacita dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, berfirman kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengar bersama terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Efesus pasal 2 pada ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 pada ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan bagi kita, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca secara bersama bagian firman Tuhan dan menjadi tema sentral untuk kita dalam renungan Tabura Injil pada saat ini, yaitu keselamatan adalah kasih karunia dari Allah. Keselamatan adalah kasih karunia dari Allah.
Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara tahu tentang keselamatan itu? Apakah keselamatan itu adalah sebuah hadiah, ataukah keselamatan itu adalah sebuah upah? Kalau keselamatan itu adalah sebuah hadiah atau sebuah upah, maka kita akan tahu pada hasil akhirnya siapa yang akan memperoleh hadiah dan upah tersebut. Untuk bisa mendapat hadiah itu, kita harus berusaha dengan berbagai cara, walaupun dalam proses yang berbeda. Upah adalah hak atas satu tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan hadiah bukan hak, tetapi suatu pemberian atas prestasi yang diraih. Dan itu sebagai sebuah penghargaan yang harus diterima sebagai hadiah. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita, apakah hadiah itu sama dengan kasih karunia? Tentu tidak. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran kuasa Roh Kudus dalam melayani, menjalankan kehendak Allah, kemurahannya yang memberi kesempatan juga kepada orang berdosa untuk datang dalam pertobatannya, percaya dan diselamatkan. Nah, pertanyaannya, apakah hadiah itu sama dengan kasih karunia? Tidak. Kasih karunia adalah suatu proses yang sangat berbeda dibandingkan dengan hadiah. Karena hadiah itu adalah pemberian yang didasarkan atas kebaikan tertentu, lalu mendapat apresiasi atau penghargaan, sedangkan kasih karunia sepenuhnya datang dari Allah, yang dilepaskan dan dilupakan atas semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Namun pada sisi lain juga bahwa pelanggaran yang mendatangkan dosa perlu juga untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya kalau tidak ada pertobatan bagi dirinya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kasih dan keadilan itu nampak dalam seluruh karya Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mendasari kehidupan kita ketika kita melihat dari pembacaan firman Tuhan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari kita memaknainya bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Allah yang telah menyelamatkan kita yang berdosa. Kita tidak lagi menanggung dosa kita sendiri, tetapi Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita. Kehidupan kita yang kita jalani semakin sukar diakibatkan berbagai pengaruh hidup yang sangat tinggi dengan berbagai hal. Banyak anak-anak Tuhan yang menjalaninya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu sudah hidup di dalamnya dan mengikuti jalan dunia ini. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, itu membuat kita manusia bisa mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, keselamatan itu terjadi hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam dunia tidak ada keselamatan yang kekal, hanya di dalam Yesus Kristus terdapat atau terkandung kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Setiap orang yang mengalami kekurangan, setiap orang yang mengalami beban-beban berat, sakit penyakit, perkara-perkara yang tidak sanggup untuk dapat diselesaikan, maka di dalam Yesus Kristus ada kekayaannya yang berlimpah-limpah. Di dalam kehidupan ini Allah telah menentukan kita dan memilih kita dengan cara menempuh berbagai cara-cara hidup yang sulit, supaya sejauh mana kita mau berharap, sejauh mana kita mau mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Kita berharap kepada Tuhan dengan teguh iman percaya kita. Kita percaya pula bahwa keselamatan adalah kasih karunia
dari Allah lewat penderitaan, disalibkan, mati, dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati dan naik ke sorga. Jadi kasih karunia Allah lewat keadilan menjadi pilihan Allah supaya dengan jalan itu keselamatan dapat diumumkan kepada dunia. Jadi dunia tahu bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi adalah karya Allah di dalam Yesus Kristus. Janganlah kita tinggi hati, janganlah kita menggagahkan diri dalam kehidupan ini, karena keselamatan yang kita jalani bukanlah hasil usaha kita, tetapi adalah hasil dari Allah melalui karya Yesus Kristus. Kita ingat bahwa bukan dalam perbuatan baik kita sehingga kita diselamatkan, tetapi berdasarkan inisiatif Allah sehingga kita boleh ada di dalam keselamatan. Sampai detik ini pula keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus kita masih jalani hingga pada saat ini. Marilah Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari sungguh di hadapan Tuhan dengan berbagai tantangan. Kita yakin dan percaya bahwa keselamatan yang disiapkan Allah itu merupakan kasih karunia Allah yang secara cuma-cuma Tuhan anugerahkan dalam hidup. Mari kita menghargai dan menghormati apa yang telah menjadi bagian berkat yang dikaruniakan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, Allah di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, yang telah memberikan kepada kami pengetahuan bagaimana keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat penderitaan, salib, mati, dan bangkit dari antara orang mati. Memberikan kepada kami kekayaan, kehormatan, kehidupan yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia yang berikan. Kami percaya bahwa ketika dunia memberikan itu akan membuat kami ada dalam kebinasaan. Tetapi ketika kami ada di dalam Tuhan, maka segala sesuatu itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di sorga, berkatilah seluruh umat-Mu, pemirsa Tabura Injil dimanapun mereka berada. Mereka ada dalam berbagai-bagai hal. Tuhanlah yang akan mengetahui keadaan dan kondisi mereka masing-masing. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Bahwa dalam kesusahan, penderitaan, tantangan apapun, inisiatif Allah itu akan menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka keluar dari berbagai penderitaan yang mereka alami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Berkatilah sebuah yang boleh menjadi sarana pemberitaan Injil Tuhan melalui proses atau tabura Injil ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang bekerja dalam tabura Injil ini, Tuhan, Engkaulah yang akan membalas segala jerih payah mereka dalam mengerjakan untuk proses pemberitaan Injil. Anugerahkanlah berkat-Mu dalam hidup pribadi, bahkan keluarga mereka, Tuhan. Kekuatan dan kesehatan hikmat tuntunlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya mereka sanggup dan tetap setia dalam menjalankan pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati gereja-Mu yang ada di atas dunia ini. Tuhan memberkati setiap orang yang berada dalam berbagai penderitaan, kesukaran, kesulitan yang mereka alami. Bapa di sorga, sesuai dengan firman-Mu, bahwa kasih karunia Allah ada dalam kehidupan mereka. Dan mereka tetap berharap, teguh iman, percaya bahwa Tuhan ada dan memberikan berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Ini doa kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.